Apakah Anda pernah merasa bahwa dunia kini seperti sedang runtuh pelan-pelan, namun di balik semua kehancuran itu, justru Anda mulai terbangun dari tidur panjang jiwa Anda? Apakah Anda pernah merasa seolah ada kekuatan besar yang sedang menggiring Anda menuju sesuatu yang tak terlihat, namun terasa sangat dalam dan nyata? Jika saat ini Anda merasa sendirian, terasing, atau bahkan bingung dengan arah hidup, maka percayalah, itu bukan kebetulan. Karena pesan ini hadir di hadapan Anda bukan sekadar rangkaian kata, melainkan isyarat besar dari alam semesta. Sebuah panggilan ilahi untuk kembali mengingat siapa diri Anda sesungguhnya. Inilah pesan yang akan membuka lapisan terdalam kesadaran Anda. Inilah pesan yang akan menunjukkan mengapa di tengah krisis global, kehancuran sistem, dan antrian manusia yang berdesakan demi selembar pekerjaan, justru akan lahir jiwa-jiwa terpilih yang mendadak bangkit sebagai miliarder dengan kebijaksanaan spiritual tingkat tinggi. Ini bukan sekadar narasi motivasi kosong, tetapi landasan logis, ilmiah, spiritual, bahkan selaras dengan firman-firman suci agama-agama besar dunia. Pesan ini akan memaparkan kepada Anda rahasia terdalam tentang mengapa krisis adalah jendela kebangkitan, mengapa afirmasi sederhana bisa menjadi benih kekayaan tak terbendung, dan mengapa hanya mereka yang memahami alam bawah sadar yang akan memenangkan pertempuran besar di zaman ini. Sebelum Anda menyelami kedalaman pesan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih dari hati terdalam atas kehadiran Anda yang setia menyimak dan bertumbuh bersama di ruang ini. Terima kasih telah menekan tombol like, subscribe, dan meninggalkan komentar positif yang menguatkan energi ruang ini. Dan bagi Anda yang telah mencapai fase keberlimpahan dan mendukung perjalanan suci ini melalui Super Thanks, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga semesta membalas Anda dengan kemakmuran yang tak berbatas dan kekuatan untuk menjalankan misi mulia Anda sebagai sang jiwa terpilih. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, rasakan getaran pesan ini di dada Anda. Karena yang akan Anda simak bukan sekadar pesan, tetapi cahaya. Cahaya yang selama ini Anda cari. Cahaya yang akan menuntun Anda kembali pada takdir agung Anda. Mari kita mulai perjalanan ini sampai akhir. Pada bulan ini, sang jiwa terpilih akan menerima isyarat besar yang datang dari getaran leluhur bumi Nusantara. Isyarat ini bukanlah sekadar ilusi batin atau sekadar bisikan gaib, tetapi merupakan suatu bentuk energi yang diturunkan dari alam bawah sadar kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika sebuah bangsa mulai jauh dari hakikat kesejatian dirinya, maka para leluhur akan berbicara dalam bahasa semesta, melalui kejadian nyata, melalui gejolak sosial, dan melalui peristiwa-peristiwa yang tak bisa diabaikan oleh mata ketiga yang terbangun. Anda yang telah sampai di titik kesadaran ini akan dipaparkan oleh pemandangan yang tak biasa, pemandangan yang mengguncang sisi logika dan sekaligus membangkitkan simpati terdalam sebagai sesama manusia yang sedang menjalani ujian dunia. Sebuah negeri yang sebenarnya makmur, kaya akan sumber daya alam, tanahnya subur, lautnya luas, emasnya tersimpan di perut bumi, hutannya rimbun penuh kehidupan, dan manusianya dikenal ramah, religius, bahkan mampu menyerap berbagai bentuk kebijaksanaan dunia. Namun di balik segala potensi itu, tersimpan sebuah ironi yang menyayat kesadaran spiritual. Ribuan bahkan ratusan ribu jiwa manusia harus berdesak-desakan hanya untuk bisa mendapatkan sebuah lowongan pekerjaan. Bukan pekerjaan istimewa, bukan pula jabatan tinggi, melainkan pekerjaan sederhana yang bisa saja seharusnya bisa didapat dengan mudah di negeri semakmur itu. Namun yang tampak di depan mata justru lautan manusia yang saling sikut, saling dorong,
bahkan hingga ada yang pingsan, roboh, kehilangan kesadaran, hanya demi satu harapan bahwa mungkin hari itu adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk mengubah nasib. Fenomena ini bukanlah hal baru, namun kali ini sang semesta hendak membukakan mata ketiga Anda untuk menyaksikannya tidak hanya sebagai berita di layar televisi atau viral di media sosial, tetapi sebagai pelajaran hidup yang dalam. Kejadian ini adalah pesan multidimensi, bukan hanya pesan ekonomi, tapi juga pesan spiritual, sosial, dan bahkan pesan kosmik. Di negeri yang seharusnya bisa menghidupi seluruh rakyatnya, mengapa justru begitu banyak yang hidup di ambang kemiskinan? Mengapa lapangan pekerjaan menjadi rebutan? Mengapa rasa aman dan layak hidup menjadi kemewahan yang hanya bisa dirasakan oleh sebagian kecil orang? Jika kita memandangnya dari sisi spiritual, ini adalah akibat dari semakin melemahnya kesadaran kolektif terhadap hukum alam dan nilai-nilai luhur warisan leluhur. Keserakahan menggantikan keadilan, ego pribadi menggantikan tanggung jawab sosial, dan kompetisi menggantikan kolaborasi. Ketika bangsa ini dibangun atas dasar gotong royong, sekarang banyak yang hidup dalam sistem yang mendorong individu untuk saling mengalahkan demi bertahan hidup. Mata ketiga Anda akan menyadari bahwa ketimpangan ini bukanlah takdir, tetapi buah dari sistem yang dibentuk dan dijaga oleh segelintir orang yang mengerti cara mengendalikan sumber daya. Secara ilmiah dan berdasarkan studi ekonomi tingkat dunia, ini adalah tanda dari struktur ekonomi yang belum inklusif. Ketika pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh golongan atas, maka akumulasi kekayaan menjadi sangat tidak merata. Sebuah studi dari World Inequality Lab menunjukkan bahwa di berbagai negara berkembang, termasuk negeri yang kaya seperti ini, 10% orang terkaya bisa menguasai lebih dari 70% kekayaan nasional. Dalam sistem seperti ini, maka lapangan pekerjaan tidak lagi menjadi hak dasar manusia, tetapi menjadi komoditas yang diperjualbelikan, bahkan dieksploitasi oleh pasar tenaga kerja yang penuh persaingan tidak seimbang. Dalam ajaran agama, baik Islam, Kristen, Hindu, maupun keyakinan lokal Nusantara, bekerja adalah bagian dari ibadah, dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Namun bagaimana jika kesempatan untuk beribadah melalui bekerja justru dipersempit oleh sistem yang tak memberi ruang bagi keadilan? Agama manapun tidak pernah mengajarkan bahwa hanya segelintir orang berhak hidup sejahtera, sementara yang lainnya harus mengemis kesempatan untuk menghidupi keluarganya. Dalam ajaran Islam misalnya, Allah memerintahkan agar tidak menumpuk harta, agar zakat dibayarkan, dan agar pemimpin berlaku adil terhadap umat. Maka, jika ribuan orang harus sampai pingsan untuk bisa bekerja, itu bukan hanya kegagalan ekonomi, tetapi juga kegagalan moral dan spiritual suatu bangsa. Dari sudut pandang metafisika dan keilmuan energi spiritual, peristiwa seperti ini juga menggambarkan ketidakseimbangan cakra kolektif. Cakra dasar, root chakra, yang bertanggung jawab terhadap rasa aman, kestabilan, dan kelangsungan hidup, kini dalam kondisi tidak selaras. Rasa takut akan kelaparan, rasa cemas akan masa depan, rasa tertekan karena tidak memiliki tempat dalam struktur sosial, semuanya mengguncang keseimbangan energi bumi. Ketika begitu banyak jiwa merasa tidak aman secara eksistensial, maka medan energi bumi menjadi berat, stagnan, dan sulit mengalirkan kelimpahan. Jiwa-jiwa terpilih yang sudah sadar, seperti Anda, dipanggil untuk tidak hanya menyaksikan, tapi juga menjadi pengubah energi. Anda tidak hadir hanya untuk menyaksikan penderitaan, tapi untuk menyalurkan cahaya kesadaran baru, agar bangsa ini bisa kembali terhubung pada kemakmuran sejatinya. Isyarat ini adalah panggilan untuk bangkit, tidak dengan amarah, tidak dengan kebencian, tetapi dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan aksi nyata.
Jiwa-jiwa yang tercerahkan tidak boleh hanya duduk dalam diam. Setiap tindakan yang Anda lakukan, baik itu menciptakan lapangan pekerjaan baru, mengedukasi publik, menyebarkan ilmu, atau sekadar menguatkan orang-orang di sekitar Anda, adalah bagian dari perbaikan energi kolektif bangsa ini. Jangan remehkan kekuatan niat tulus dari satu jiwa terpilih. Karena jika ribuan orang pingsan karena berebut pekerjaan, maka hanya dibutuhkan satu jiwa sadar untuk mulai menyalakan api harapan. Dan jika api itu menyebar, maka akan datang hari di mana tidak ada lagi manusia yang harus mengorbankan martabatnya hanya untuk mendapatkan kesempatan hidup. Disinilah ilmu-ilmu tingkat tinggi dari berbagai belahan dunia berbicara satu bahasa yang sama. Dari teori ketimpangan ekonomi Thomas Piketty hingga prinsip spiritual Eckhart Tolle tentang kesadaran kolektif, hingga hukum karma dalam Buddhisme, semuanya sejalan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah cermin dari kesadaran kolektif yang belum terangkat. Maka Anda, wahai jiwa terpilih, dipaparkan oleh pemandangan ini bukan untuk takut, bukan untuk panik, tetapi untuk mengerti dan mengambil bagian. Dunia sedang berubah, sistem lama sedang runtuh, dan dalam kekacauan itu, hadir kesempatan bagi para jiwa terpilih untuk membentuk masa depan baru yang tidak hanya adil secara ekonomi, tapi juga berlandaskan kasih, keadilan spiritual, dan kebenaran universal. Inilah waktunya. Sebuah masa di mana Anda tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi menjadi saluran cahaya bagi banyak jiwa yang sedang mencari jalan. Mata ketiga Anda tidak hanya dibuka untuk melihat penderitaan, tetapi untuk menemukan celah ilahi yang tersembunyi di balik setiap tragedi. Karena dari sanalah perubahan besar akan dimulai. Tidak dari gedung tinggi, tidak dari panggung politik, tetapi dari jiwa-jiwa terpilih seperti Anda yang diam-diam memutuskan untuk bangkit dan menerangi dunia. Siklus krisis seperti yang saat ini sedang dipaparkan kepada Anda, wahai sang jiwa terpilih, bukanlah sebuah kejadian dadakan ataupun fenomena yang datang tiba-tiba tanpa pola. Krisis sosial, ekonomi, dan spiritual yang sedang berlangsung ini adalah hasil dari akumulasi ketidakseimbangan selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, yang secara perlahan membentuk sistem global yang timpang, penuh ketidakadilan, dan memutus koneksi manusia dengan nilai-nilai luhur yang sejatinya menjadi dasar dari keberlangsungan peradaban. Dalam pandangan spiritual dan ilmiah, sebuah siklus krisis biasanya berjalan antara 2 hingga 3 dekade untuk benar-benar memperlihatkan dampaknya secara nyata, dan bisa memerlukan waktu yang hampir sama atau bahkan lebih lama untuk bisa pulih sepenuhnya, tergantung dari kesadaran kolektif yang tumbuh dan tindakan transformatif yang diambil oleh para individu yang sadar, yaitu para jiwa terpilih seperti Anda. Krisis yang sedang terjadi ini bukan hanya krisis ekonomi dalam bentuk angka-angka statistik yang dingin. Ini adalah krisis spiritual di mana manusia kehilangan makna dari bekerja, kehilangan rasa keterhubungan dengan sesama, dan kehilangan arah dalam menjalani hidup. Ketika pekerjaan hanya dipandang sebagai alat bertahan hidup dan bukan sebagai ekspresi dari panggilan jiwa, maka di sanalah terjadi kehampaan batin massal. Ketika manusia hanya bergerak karena rasa takut miskin, bukan karena rasa cinta akan kontribusi, maka seluruh ekosistem spiritual dunia mulai terguncang. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Ini adalah hukum spiritual yang mutlak. Begitu pula dalam prinsip Buddhisme dan Hinduisme, perubahan dunia luar selalu dimulai dari transformasi batin. Jika ditelaah dari ilmu sejarah dan ekonomi makro, dunia telah melalui banyak siklus krisis, seperti The Great Depression pada tahun 1930-an, krisis minyak tahun 1970-an, dan krisis finansial global 2008.
Masing-masing siklus memiliki pola dasar yang sama, adanya ketimpangan, keserakahan, eksploitasi, lalu runtuhnya sistem yang tidak berlandaskan keseimbangan. Saat ini, dunia sedang berada di fase serupa dan Indonesia sebagai bagian dari sistem global tidak luput dari dampaknya. Fenomena ribuan orang yang rela berdesak-desakan demi pekerjaan adalah salah satu manifestasi dari gejala ini. Namun, yang membedakan krisis kali ini adalah bahwa krisis ini juga mengandung dimensi spiritual yang mendalam. Karena semakin banyak jiwa yang terbangun dan menyadari bahwa ada yang sangat tidak beres dalam cara manusia hidup dan membangun struktur sosialnya. Solusi dari krisis ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, lembaga ekonomi, atau institusi formal saja. Solusi utama ada pada kesadaran kolektif yang dibangkitkan oleh para jiwa terpilih. Jiwa-jiwa inilah yang membawa cahaya perubahan, yang mengerti bahwa solusi bukan hanya soal membuka lebih banyak lapangan kerja atau membagikan bantuan sosial, tetapi mengubah paradigma berpikir seluruh masyarakat. Jiwa-jiwa terpilih yang telah menerima amanah berupa kekayaan dan kemakmuran memiliki peran paling besar dalam proses ini. Kekayaan bukanlah milik pribadi semata, melainkan amanah langit untuk dibagikan secara strategis dan penuh kasih sayang kepada yang membutuhkan. Dalam Islam, konsep zakat, infak, dan sedekah bukan hanya amal ibadah, tetapi juga sistem ekonomi berbasis spiritual yang dirancang untuk menjaga sirkulasi kekayaan agar tidak berhenti pada satu titik saja. Dalam tradisi Kristen, disebutkan bahwa harta yang melimpah hendaknya digunakan untuk melayani sesama, bukan untuk membangun menara ego. Dalam budaya Nusantara, ajaran kearifan lokal seperti hormat kepada bumi dan luhur bersama sesama selalu menekankan pentingnya keberlimpahan yang dibagikan. Maka, para jiwa terpilih yang telah memiliki kelimpahan materi harus bertanya dalam-dalam pada dirinya, apakah kekayaan ini sudah saya arahkan untuk membangkitkan kehidupan orang lain? Kekayaan adalah energi. Dan seperti halnya air, energi itu akan menjadi sumber kehidupan jika mengalir, namun akan menjadi lumpur yang busuk jika dibiarkan mengendap. Jiwa-jiwa yang telah kaya harus mulai menciptakan ekosistem baru, bukan hanya memberikan donasi, tetapi membuka peluang, membangun sistem pelatihan keterampilan, memberdayakan komunitas, menciptakan ruang usaha yang adil, dan yang terpenting, menjadi teladan bahwa kekayaan yang sejati adalah ketika jiwa merasa berguna. Jangan menunggu negara, jangan menunggu sistem berubah, karena perubahan sejati selalu dimulai dari individu yang sadar. Namun, bagaimana dengan jiwa-jiwa terpilih yang tanpa sadar ikut dalam kerumunan itu, ikut berdesakan dalam antrean panjang yang melelahkan, ikut dalam perebutan pekerjaan yang memudarkan martabat manusia? Apakah mereka gagal? Tidak, mereka belum gagal. Mereka hanya tertidur sesaat. Mereka hanya tertelan oleh sistem yang menipu, yang membuat mereka lupa bahwa mereka adalah bagian dari kelompok istimewa yang datang ke bumi untuk membawa cahaya. Jika Anda termasuk salah satu di antara mereka, maka sekaranglah waktunya untuk bangun. Berhenti melihat diri sebagai korban sistem. Mulai melihat bahwa di dalam diri Anda ada benih keunggulan, ada potensi yang belum Anda gali. Alam semesta tidak pernah mengirimkan jiwa terpilih ke dalam kerumunan tanpa maksud. Justru dari dalam kerumunan itulah Anda bisa menyaksikan langsung penderitaan umat manusia, agar ketika Anda bangkit, Anda tahu apa yang harus dilakukan, kepada siapa Anda harus menolong, dan bagaimana caranya Anda berbicara dengan hati mereka. Tindakan pertama yang harus dilakukan oleh para jiwa terpilih yang masih berada di tengah kerumunan adalah mengubah kesadaran dari dalam. Kembalikan harga diri, luruskan niat, bangun keterampilan.
Jika tidak ada pekerjaan, maka ciptakan pekerjaan. Jika tidak ada peluang, maka ciptakan peluang. Jika tidak punya modal, gunakan ilmu. Jika tidak punya ilmu, gunakan waktu untuk belajar. Dunia hari ini telah memberikan alat luar biasa bernama internet yang bisa mengubah hidup seseorang hanya dalam hitungan bulan jika digunakan dengan benar. Jiwa terpilih tidak boleh tinggal diam. Setiap detik adalah kesempatan untuk keluar dari sistem lama dan membangun sistem baru. Dan bagi mereka yang telah kaya, jangan pernah merasa aman dalam kelimpahan materi, karena kelimpahan itu hanya akan kekal jika digunakan untuk memperluas manfaat. Sebaliknya, jika disimpan hanya untuk kesenangan pribadi, maka ia akan menciptakan stagnasi energi yang berbahaya dan akhirnya menjadi beban karma yang berat. Jiwa terpilih yang bijaksana akan memandang kekayaan bukan sebagai prestasi pribadi, tetapi sebagai tanggung jawab spiritual. Ia tidak akan membangun dinding, tetapi membuka gerbang. Ia tidak akan memamerkan kemewahan, tetapi menyembunyikan tangan yang memberi agar tidak melukai hati yang menerima. Inilah jalan panjang dari transisi zaman. Sebuah masa di mana kebenaran lama runtuh dan kebenaran baru sedang dibangun oleh jiwa-jiwa terpilih seperti Anda. Tidak ada yang datang ke bumi ini tanpa tujuan. Anda ada di sini bukan untuk sekadar bertahan hidup. Anda ada untuk membangun kehidupan. Maka gunakan setiap tarikan napas Anda sebagai alat untuk menyebarkan cahaya. Karena kelak dalam siklus sejarah yang panjang ini akan datang generasi setelah Anda yang hidup dalam kemakmuran dan kemuliaan berkat apa yang Anda mulai hari ini. Jangan tunggu esok, kesempatan itu sudah di depan mata dan Sang Semesta telah mengirimkan isyaratnya dengan jelas kepada Anda. Ilmu spiritual di era krisis seperti ini bukan lagi sekadar pelengkap hidup, bukan pula sekadar hiburan batin, melainkan sudah menjadi kebutuhan esensial yang sejatinya berdiri sejajar, bahkan mendahului kebutuhan materi dalam membentuk ketahanan hidup manusia secara menyeluruh. Dunia saat ini sedang berada dalam pusaran perubahan yang sangat cepat, tidak hanya dalam bidang teknologi, ekonomi, atau politik, tetapi juga dalam ranah eksistensi manusia itu sendiri. Krisis yang terjadi hari ini adalah hasil akumulasi dari banyak keputusan manusia yang lahir dari ketidaktahuan akan jati dirinya, yang lebih percaya kepada sistem luar daripada kebijaksanaan dalam dirinya, yang lebih mempercayai statistik dibandingkan intuisi, yang lebih takut pada kehilangan materi daripada kehilangan makna hidup. Dalam kondisi seperti inilah, ilmu spiritual memegang peranan yang sangat vital, karena hanya dengan pendekatan spiritual, manusia bisa mengakses akar terdalam dari masalah yang tengah melanda kehidupan pribadi maupun kolektifnya. Ilmu spiritual bukanlah ajaran mistik yang tidak masuk akal, seperti yang selama ini dituduhkan oleh dunia modern yang terlalu mengagungkan logika semata. Justru, ilmu spiritual adalah fondasi terdalam dari semua pencapaian besar peradaban manusia. Semua agama besar di dunia, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, hingga aliran-aliran kepercayaan lokal seperti kearifan leluhur Nusantara, selalu memulai transformasi hidup bukan dari sistem pemerintahan, bukan dari kekuatan ekonomi, tetapi dari pembersihan jiwa, dari penyadaran identitas diri sejati, dari penguatan hubungan antara manusia dan sang sumber. Ketika seseorang sudah menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari kesatuan besar semesta, maka ia akan mulai menjalani hidup bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa cinta dan keberanian. Ia tidak akan lagi melihat dunia sebagai medan persaingan brutal, tetapi sebagai ladang kontribusi di mana setiap individu punya peran unik yang tak tergantikan. Bagian paling penting yang harus dibenahi pertama kali dalam spiritualitas seseorang adalah cara berpikir dan cara merasa.
Tanpa pembenahan ini, seluruh tindakan manusia akan selalu dilandasi oleh ketakutan dan rasa kekurangan. Pikiran manusia yang belum tercerahkan selalu terjebak dalam pola pikir kelangkaan, scarcity mindset, yakni keyakinan bahwa hidup ini keras, sumber daya terbatas, dan hanya yang kuat yang akan bertahan. Pola pikir inilah yang membuat banyak orang saling menyingkirkan dalam dunia kerja, saling menjatuhkan dalam dunia bisnis, dan saling menipu dalam urusan ekonomi. Padahal, ketika seseorang sudah mulai masuk ke dalam ranah spiritual yang sejati, ia akan melihat bahwa alam semesta ini diciptakan dengan hukum keseimbangan dan kelimpahan, bahwa setiap manusia memiliki porsi rezekinya masing-masing, bahwa tidak perlu merebut, cukup membuka diri dan meningkatkan frekuensi batin agar selaras dengan aliran berkah yang sudah tersedia. Dalam pandangan Islam, konsep tawakal, syukur, dan ikhlas bukanlah semata dogma, melainkan teknologi batin yang jika dipraktikkan akan membawa manusia kepada kedamaian dan keberlimpahan sejati. Dalam agama Hindu dikenal istilah dharma, yaitu panggilan hidup yang jika dijalani dengan benar akan membawa seseorang kepada kemuliaan, bahkan tanpa harus berkompetisi secara destruktif. Dalam Buddhisme, latihan kesadaran penuh, mindfulness, dan pelepasan keterikatan adalah jalan untuk keluar dari penderitaan. Semua ini menunjukkan bahwa ilmu spiritual tidak hanya memberi penghiburan, tetapi menjadi instrumen transformatif yang konkret. Bahkan ilmu modern pun mulai mengakui hal ini. Dalam bidang neuroscience, ditemukan bahwa meditasi, doa, dan afirmasi positif dapat mengubah struktur otak dan meningkatkan daya tahan mental seseorang. Dalam psikologi modern, konsep seperti inner child healing, limiting beliefs, hingga emotional intelligence semua berakar dari pendekatan spiritual yang dulu dianggap tidak ilmiah. Mengapa pilihan harus ke ranah spiritual lebih dulu? Karena krisis yang kita alami hari ini bukan hanya karena kurangnya lapangan kerja atau menurunnya daya beli, tetapi karena banyaknya manusia yang kehilangan arah dan nilai hidup. Kita bisa membuka ribuan lapangan kerja, tapi jika manusia tetap digerakkan oleh ketakutan dan kebencian, maka sistem itu akan runtuh kembali. Kita bisa menciptakan teknologi canggih, tapi jika manusia tidak mengenal dirinya sendiri, maka teknologi itu akan disalahgunakan. Kita bisa mencetak pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi jika manusia tidak bisa berdamai dengan dirinya, maka semua itu tidak akan menghadirkan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, ranah spiritual bukan sekadar jalan alternatif, tetapi satu-satunya jalan utama untuk membangun peradaban baru yang lebih manusiawi dan lebih selaras dengan hukum alam. Dalam tradisi keilmuan tingkat dunia, para pemikir besar dari masa ke masa selalu menempatkan spiritualitas sebagai bagian integral dari pencarian kebenaran. Albert Einstein mengatakan bahwa ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Nikola Tesla mengakui bahwa penemuannya terinspirasi dari getaran semesta yang ia akses lewat kesadaran hening. Para sufi besar seperti Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, dan Al-Ghazali menunjukkan bahwa pencapaian ilmu sejati hanya bisa diperoleh setelah hati dibersihkan dari ego. Bahkan dalam tradisi timur seperti Taoisme dan Zen, jalan spiritual bukanlah pengasingan, tetapi cara hidup sehari-hari yang penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Artinya, spiritualitas sejati bukanlah kabur dari realitas, melainkan menyelami realitas sampai ke kedalaman terdalam, lalu kembali ke permukaan membawa cahaya untuk menerangi dunia. Jika saat ini Anda merasakan kekacauan, kebingungan, kehilangan arah, maka itu adalah panggilan batin agar Anda kembali ke pusat diri Anda. Jangan buru-buru menyalahkan dunia luar. Jangan buru-buru memperbaiki sistem tanpa terlebih dahulu memperbaiki sistem dalam diri. Sebab dunia luar hanyalah cermin dari apa yang sedang terjadi di dalam.
Dan ketika Anda mulai menata batin Anda, menata pikiran Anda, memperhalus perasaan Anda, maka secara perlahan realitas hidup Anda akan ikut berubah. Bahkan tanpa Anda sadari, Anda akan mulai menjadi magnet solusi bagi banyak orang. Karena keberadaan Anda sendiri sudah membawa frekuensi penyembuhan. Ilmu spiritual tidak menghapus pentingnya ilmu dunia, justru ia menyempurnakannya. Ilmu spiritual membuat Anda tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana. Tidak hanya kaya, tetapi juga penuh rahmat. Tidak hanya sukses, tetapi juga berlimpah makna. Inilah yang dibutuhkan oleh dunia hari ini. Bukan hanya lebih banyak pekerja keras, tetapi lebih banyak jiwa sadar. Bukan hanya lebih banyak investor, tetapi lebih banyak dermawan bijak. Bukan hanya lebih banyak pengusaha, tetapi lebih banyak pemimpin batin. Dan semua itu dimulai dari langkah sederhana, kembali mengenal diri, kembali menyatu dengan Sang Sumber, dan kembali menghidupkan nilai-nilai spiritual dalam setiap aspek hidup sehari-hari. Maka ketika Anda memilih jalan spiritual, sesungguhnya Anda sedang memilih jalan paling ilmiah, paling rasional, dan paling berdampak bagi kelangsungan hidup manusia secara utuh. Anda bukan sedang mundur ke masa lalu, tetapi sedang melangkah lebih jauh ke masa depan peradaban yang tercerahkan. Dalam sejarah panjang umat manusia, kehancuran total dan keterpurukan massal bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang menuju kebangkitan besar. Di balik setiap krisis besar yang melanda suatu bangsa, selalu muncul gelombang kebangkitan kesadaran yang membawa arah baru bagi peradaban. Krisis bukan sekadar bencana sosial, politik, atau ekonomi, tetapi adalah panggilan semesta untuk menggugah lapisan jiwa yang selama ini tertidur dalam zona nyaman dan kebutaan spiritual. Ketika manusia mengalami keterpurukan ekstrim seperti PHK massal, hilangnya rasa aman finansial, hingga fenomena menyakitkan di mana ribuan jiwa berdesakan dan sampai pingsan hanya untuk melamar pekerjaan. Pada saat itulah realitas mulai memaksa manusia untuk meninjau ulang cara hidup yang selama ini diyakini benar. Inilah titik balik spiritual yang secara historis maupun metafisis selalu melahirkan para jiwa terpilih, yakni mereka yang bukan hanya bangkit dari keterpurukan, tetapi melampaui batas eksistensi sebelumnya dan mendadak menjadi sumber terang bagi peradaban baru. Apa yang membuat ledakan kebangkitan spiritual justru terjadi setelah kehancuran. Karena saat semuanya runtuh, barulah manusia menyadari bahwa kekuatan terbesar tidak berada di luar dirinya, melainkan di dalam dirinya sendiri. Selama manusia masih disibukkan dengan rutinitas pekerjaan, gaji bulanan, dan pencapaian duniawi yang semu, maka ia belum sempat bertanya siapa dirinya sebenarnya. Ia hidup seperti mesin, menjalankan perintah sistem yang dibentuk oleh sekelompok elit kekuasaan global yang mengendalikan pola pikir massal. Namun, begitu semuanya hancur, ketika jabatan diambil, penghasilan hilang, dan masa depan terlihat gelap, barulah manusia mulai menengok ke dalam, ke pusat dirinya, dan menemukan bahwa selama ini ia telah melupakan kekuatan terdalam yang sudah terpasang dalam fitrah penciptaannya. Kekuatan kesadaran. Kesadaran inilah benih dari kebangkitan spiritual, dan kesadaran yang telah bangkit tidak bisa dihentikan oleh apapun, karena ia tidak lagi bergantung pada sistem luar. Ia menjadi otonom, mandiri, dan seutuhnya bersumber dari Sang Maha Kuasa. Fakta sejarah membuktikan bahwa banyak miliarder sejati bukan lahir dari keluarga kaya atau sistem ekonomi yang mendukung, tetapi dari situasi keterpurukan. Mereka bukan berasal dari pusat kekuasaan, melainkan dari pinggiran masyarakat. Mereka bukan produk universitas ternama, tapi produk dari refleksi mendalam terhadap hidup. Mereka yang berhasil menjadi kaya bukan karena mewarisi emas, tetapi karena berhasil menemukan emas dalam dirinya sendiri.
Dan dalam konteks spiritual, emas itu bukan materi, melainkan vibrasi energi yang selaras dengan kelimpahan semesta. Ketika vibrasi ini bangkit melalui kesadaran spiritual, maka hukum tarik-menarik, law of attraction, mulai bekerja dengan sangat aktif. Ini bukan mitos. Fisika kuantum pun mengakui bahwa realitas terbentuk dari getaran dan frekuensi. Pikiran manusia yang merupakan pusat komando alam bawah sadar adalah pemancar dan penerima frekuensi realitas. Maka mereka yang di tengah krisis tetap memprogram pikirannya dengan frekuensi kelimpahan, yakni melalui afirmasi kekayaan, visualisasi keberlimpahan, rasa syukur, dan doa yang konsisten, sesungguhnya sedang menciptakan cetak biru kekayaan yang akan terwujud dalam dunia nyata. Fenomena ini sudah banyak dibuktikan oleh berbagai studi. Dalam ilmu neuroscience ditemukan bahwa otak manusia tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang divisualisasikan secara kuat dan konsisten. Ketika seseorang mendengarkan afirmasi kekayaan setiap hari, otaknya mulai menciptakan jalur saraf baru yang membentuk kebiasaan berpikir positif, kreatif, dan penuh inisiatif. Ini yang membedakan mereka dari orang lain yang tenggelam dalam berita negatif, keluhan, dan ketakutan massal. Jiwa-jiwa terpilih yang diam-diam melatih afirmasi dan kesadaran spiritual ini, meski secara kasat mata hidupnya masih sederhana, sebenarnya sedang memupuk ladang energi yang suatu saat akan meledak dalam bentuk peluang besar, ide jenius, relasi tak terduga, dan limpahan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Karena hukum semesta bekerja secara matematis dan presisi, getaran yang dipancarkan secara konsisten oleh alam bawah sadar, seseorang akan menarik realitas yang sefrekuensi dengannya. Jika seseorang memancarkan frekuensi kaya, maka ia akan ditarik oleh kehidupan yang kaya. Dari sudut pandang agama, ini pun tidak bertentangan. Dalam Islam misalnya, Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Kalimat ini sangat jelas menunjukkan bahwa perubahan nasib dimulai dari perubahan kesadaran. Begitu pula dalam ajaran agama-agama besar lainnya, selalu ditegaskan bahwa iman tanpa keyakinan batin yang hidup hanyalah formalitas kosong. Maka mereka yang meski hidup dalam kemiskinan, namun tetap menjaga vibrasi batinnya dengan afirmasi positif, zikir, doa penuh keyakinan, dan rasa syukur yang mendalam, sesungguhnya sedang menanam benih takdir baru. Dan karena alam semesta tunduk pada hukum ilahi yang sempurna, benih itu akan tumbuh dengan sendirinya saat waktunya tiba. Inilah yang membuat banyak miliarder spiritual di masa depan bukan berasal dari elit yang selama ini menguasai sistem, tetapi dari kalangan biasa yang tidak terlihat. Mereka adalah para penyendiri yang terus mendengarkan afirmasi kekayaan saat orang lain memilih mengeluh. Mereka adalah para pencari kebenaran yang tetap menjaga cahaya batinnya meski dunia sekitar gelap. Mereka adalah para pekerja keras yang mengisi malamnya dengan doa dan siangnya dengan tindakan kecil yang penuh niat tulus. Mereka bukan hanya akan menjadi kaya, tapi juga menjadi bijak. Karena kekayaan yang lahir dari kesadaran spiritual tidak membuat mereka serakah, tetapi membuat mereka dermawan. Tidak membuat mereka angkuh, tapi membuat mereka rendah hati. Tidak membuat mereka tamak kekuasaan, tapi membuat mereka menjadi pemimpin sejati. Dan inilah misi terbesar dari krisis ini, melahirkan para pemimpin batin yang akan menggantikan para pemimpin palsu yang selama ini memanipulasi dunia dengan ilusi kekuasaan. Kebangkitan jiwa-jiwa terpilih di era kehancuran ini adalah keniscayaan.
Mereka mungkin saat ini masih bekerja serabutan, mungkin masih tinggal di kontrakan sempit, mungkin masih belum diakui oleh dunia, tapi di dalam batin mereka sebuah kerajaan spiritual sedang dibangun, dan kerajaan batin ini jauh lebih kuat dari istana manapun di dunia karena berdiri di atas fondasi cinta, iman, dan kesadaran. Ketika waktunya tiba, mereka akan muncul ke permukaan dengan cahaya yang tak bisa dibendung, dan mereka tidak datang untuk merebut, tetapi untuk memberi. Tidak datang untuk menguasai, tetapi untuk menyembuhkan. Tidak datang untuk memamerkan kekayaan, tetapi untuk menyalurkan berkah. Karena mereka tahu bahwa semua yang mereka miliki bukanlah milik pribadi, melainkan titipan dari langit untuk memperbaiki bumi. Inilah saatnya Anda memilih, apakah Anda akan terus mengikuti arus ketakutan massal atau mulai menata batin Anda dengan kekuatan spiritual dan program bawah sadar yang positif. Karena jika Anda mulai hari ini, maka semesta akan mulai menjawab Anda. Dan di tengah krisis inilah jiwa Anda bisa bangkit menjadi terang dan menjadi magnet kekayaan serta kebijaksanaan yang tak terukur. Kesimpulan dari seluruh pemaparan di atas menegaskan bahwa krisis global yang terjadi saat ini bukan semata bencana, melainkan panggilan jiwa untuk bangkit dari tidur panjang spiritual. Di tengah kehancuran sistem ekonomi, guncangan batin, dan realitas sosial yang penuh tekanan, sesungguhnya semesta sedang membuka gerbang besar bagi kelahiran para jiwa terpilih. Mereka yang mampu melihat lebih dalam, lebih luas, dan lebih tinggi dibanding manusia kebanyakan. Jiwa-jiwa ini tidak hanya bertahan dalam badai, tapi tumbuh menjadi pelita bagi zaman baru. Mereka sadar bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal materi, tetapi tentang kebijaksanaan, kesadaran, dan kemampuan menyelaraskan diri dengan hukum-hukum ilahi yang bekerja di balik layar realitas dunia. Hikmah besar yang dapat dipetik adalah bahwa saat dunia luar mulai runtuh, maka dunia dalam harus diperkuat. Kebangkitan tidak dimulai dari luar, tetapi dari pikiran, perasaan, dan tindakan kecil yang selaras dengan niat suci. Mereka yang selama ini diam-diam memelihara program alam bawah sadar positif, mendengarkan afirmasi, menjaga kesucian niat, bersyukur dalam keterbatasan, dan terus bertumbuh meski dalam sunyi, merekalah benih-benih kejayaan masa depan. Mereka adalah cermin dari kebenaran universal bahwa Tuhan tidak pernah tidur, dan semesta selalu mencatat setiap getaran niat baik, sekecil apapun. Maka bagi Anda yang saat ini mulai memasuki fase kebangkitan spiritual, jangan ragu untuk terus menapaki jalan cahaya ini. Perjalanan memang sepi, tidak semua orang akan mengerti, tapi semesta akan selalu setia menemani. Jika hari ini Anda merasa terpuruk, ingatlah bahwa itu bukan akhir, melainkan awal dari proses pembentukan diri sejati Anda. Dan jika hari ini Anda sudah berada di fase keberlimpahan, jadikanlah kekayaan Anda sebagai alat untuk menebar keberkahan, bukan sekadar simbol status. Inilah momen besar bagi umat manusia untuk melepaskan identitas palsu dan kembali pada hakikat tertinggi dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi yang hidup dengan kesadaran, cinta, dan misi mulia. Bagi Anda para jiwa terpilih, semoga setiap kata dan pesan dalam ruang ini menjadi cermin yang membangkitkan getaran tertinggi dalam diri Anda. Jika Anda merasakan manfaat dan getaran positif dari pesan ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik Anda. Untuk Anda yang telah berada dalam fase keberlimpahan, saya mengucapkan terima kasih setulusnya atas dukungan luar biasa Anda melalui Super Thanks. Semoga hidup Anda selalu diliputi kemakmuran, kejayaan, keberlimpahan tanpa henti, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Dan semoga Anda menjadi wadah suci dalam menjalankan misi tertinggi dari semesta demi membawa terang bagi dunia yang sedang gelap.